Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Samarinda dan mewakili. Yang terhormat Dewan Guru peserta diskusi budaya positif guru-guru yang ada di SMP Negeri 38. Marilah kita mulai acara diskusi kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini bukan untuk mengajari atau merasa lebih pintar dari kalian ya. Sebenarnya kita sama-sama belajar di sini. Oke. Pada hari ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa kita lakukan sehari-hari yang akan membawa dampak baik untuk kehidupan kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Heritage Foundation. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita mungkin sudah punya agama dan kita mencintai Allah insya Allah ya sebagai Tuhan kita, maupun yang non muslim mencintai Tuhannya juga. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun. Semua itu sudah kita lakukan sebenarnya ya. Kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Saya yakin semua di sini adalah guru-guru pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, maupun toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu tadi untuk yang bagian pertama. Bagian yang kedua adalah misalnya ada anak didik kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Kemudian penalaran, bekerja sama. Kemudian keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas dan sebagainya. Ini materinya bisa kita baca sama-sama di sini. Oke, akan saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa sih itu restitusi tadi ya? Hal yang sangat baru. Untuk saya pun sebenarnya sangat baru ini ya. Restitusi itu, oke, ini bagian dari guru ya. Ada yang menghukum atau hukuman, kemudian ada yang konsekuensi, itu bagiannya, kemudian bagian restitusi. Jadi restitusi itu seperti sebuah konsekuensi, tapi sudah disepakati antara guru dan siswa. Jadi di situ dia akan tahu dampak baiknya. Dan restitusi ini dianggap saat ini sebagai cara yang terbaik untuk menghukum siswa sebenarnya, bukan menghukum ya, mengadili siswa tapi dengan cara yang baik dan akan insya Allah membuat siswa itu sadar akan kesalahannya. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi belajar itu adalah bagian dari kebutuhan anak didik kita. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi mereka itu ada kebutuhan dasarnya untuk merasa senang. Mungkin kita juga gitu ya, sebagai guru kita perlu bahagia, perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Oke. Sebagai guru maupun murid kita perlu merasa aman karena itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ini ada contoh yang lain juga. Selalu bersikap positif, menjadi diri yang terbaik, kemudian menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Membantu siapa? Membantu sesama. Ini ada yang materi saya berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan kita. Artinya manusia itu perlu sandang, pakaian ya, pakaian yang menutupi aurat kita. Kalau untuk muslim sudah ada aturannya. Kemudian suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Siapa yang suka senyum jenaka? Bu Evi. Ini contoh kalimatnya begini nih kalau menurut teman. Oh boleh. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu?
sambil tertawa ringan nih. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum ya. Hanya seperti itu, tidak menghukum, tidak menghardik. Itu guru sebagai teman. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid tergantung sama guru yang merasa jadi temannya. Dia akan merasa nyaman dengan guru yang merasa jadi temannya, tapi tidak akan nyaman dengan guru-guru yang lain yang memposisikan dirinya tadi sebagai si rasa bersalah ataupun sebagai penghukum. Nah, yang berikutnya, pemantau. Posisi guru sebagai pemantau. Nada suaranya datar lagi. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru yang posisinya sebagai pemantau ini, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, di sini guru sebagai pemantau ini dia disiplin mengikuti aturan sekolah biasanya, benar-benar tepat. Kita masuk lagi ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Apa sih itu? Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Di sini contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimatnya seperti itu ya. Itu untuk menstabilkan emosi anak sebenarnya, kalimat seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi nanti kita kasih kalimat tambahan. Itu yang disebut sebagai menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini mengontrol tindakan mereka untuk mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dari situ biasanya kalau kita tanya anak yang bermasalah, mereka akan berterus terang mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya si A merebut makanannya si C gitu ya, pada saat jam istirahat. Kita harus tahu mengapa alasan dia melakukan itu. Apakah karena dia tidak punya uang saku, apakah dia tidak membawa bekal sendiri dari rumah, ataukah misalnya orang tuanya sakit dan tidak ada di rumah, dia tidak ada yang memperhatikan. Kadang semua tindakan negatif anak didik kita itu mempunyai alasan ya. Kemudian keyakinan, ini yang termasuk dari teman-teman tadi yang dari disampaikan oleh materi tadi, mungkin teman-teman rekan-rekan guru ada yang bertanya. Oke, dipersilakan kepada Ibu Erni Sam. Terima kasih waktunya. Tadi bisa selain yang tentang berteman, apa guru posisi posisi kontrol, guru bisa berteman dengan siswa. Yang jadi permasalahan sekarang, jika kita memberikan peluang ke siswa berteman, itu biasa menunjang. Nah, terus bagaimana menghukumnya? Kita kadang tidak menghukum, siswa juga menunjang. Nah, batasan menghukum dan berteman antara guru dan siswa itu mungkin bisa diperjelas lagi. Terima kasih. Di mana cek kontrol, kontrol dalam posisi guru kita itu, di mana posisi kita yang lebih tepat. Tadi di sini dijelaskan posisi manajer itu posisi yang sangat mulia, antara posisi yang pengarah, yang benar arah, kan? Ada yang memposisikan sebagai teman, ada yang memposisikan sebagai pemantau, dan ada yang memposisikan membuat siswa itu menjadi bersalah. Jadi sebenarnya posisi yang ideal itu kita nggak, menurut saya agak susah kita memposisikan kita di mana yang lebih baik, tapi kayaknya lebih tepat siswa yang kita hadapi ini yang bagaimana. Kalau misalnya siswa itu bisa kita omongin pelan-pelan, mungkin bisa memposisikan kita dia menjadi teman.
Oke, terima kasih tadi pertanyaan dari Ibu Dori. Selanjutnya pertanyaan terakhir, kita kasih kesempatan kepada Ibu Laksmi untuk menanyakan ke narasumber kita. Kepada Ibu Laksmi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dari tadi pertanyaannya ini kan posisinya kita sebagai guru semua ya Bu ya. Kalau saya ini lebih menekankan bagaimanakah cara kita sebagai guru untuk menyiapkan siswa agar nantinya perilaku positif yang kita berikan kepada siswa ini bisa dibalas dengan perilaku positif juga oleh siswa. Oke, terima kasih kepada tadi rekan-rekan bertanya. Ada 3 pertanyaan Ibu. Jadi tadi ada dari Ibu Ernisa, bagaimana batasan teman dan penghukum itu bagaimana Ibu? Terus dari Ibu Dori, bagaimana sih idealnya posisi manajer sementara di lapangan itu karakter sama sifat anak-anak itu beda. Ya, terus tadi dari Ibu Laksmi, bagaimana sih cara guru berperilaku positif dibalas biar perilaku positif juga? Mungkin kami persilahkan. Oke, kita berikutnya mau refleksi ya. Saya akan bagikan kertas plano dan silakan Bapak Ibu menjawab di kertas plano tersebut apa yang menjadi tugas guru dan bukan tugas guru. Memaksa siswa untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan murid, melatih murid. Tugas guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa tugas guru dan yang mana yang bukan tugas orang guru. Pada saya yang mulia, hasil diskusi dari kelompok 1 yang merupakan tugas guru itu adalah mengajar, mendidik dan membimbing peserta didik, mengarahkan siswa membuat tugas, mendidik, mengajar, membimbing, menyarankan dan melatih keterampilan siswa. Membimbing, mendidik, mengajar, bersikap adil, mengajar dengan baik, mendidik anak bangsa, memberi menyakiti fisik, ya, jangan menyakiti fisik, menjewer mungkin dengan dikit aja boleh ya, tapi jangan berbicara kasar, jangan teriak-teriak dengan siswa yang dalam aja. Oke, demikian Bapak Ibu tugas guru tugas. Terima kasih untuk kelompok 2. Bukan main hasil diskusinya. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya hari ini. Diskusi kita hari ini sungguh luar biasa ya. Terima kasih. Demikian pemaparan saya hari ini. Diskusi kita hari ini akan kita akhiri. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadilah materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Haja Isriana tentang budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Kita sebagai guru juga menjadi